semuanya, hari ini kita akan membahas tentang inflasi yang menggigit, kenaikan harga pangan yang menyebabkan jurang kemiskinan semakin melebar. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang ataupun jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang secara terus-menerus sebagai akibat dari ketidakseimbangan arus uang dan barang. Tanah putra-ibu yang putih, Indonesia tanahnya mulia, tanah kita yang kaya. Gejolak harga dan melonjaknya tingkat inflasi di awal tahun ini mulai mengancam perekonomian. Indonesia pertama kali mengalami inflasi ekonomi besar-besaran sesaat setelah kemerdekaan. Ya, keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu sangat terpuruk. Biaya kebutuhan masyarakat meningkat 100%. Hal ini cukup mengguncang perekonomian di negara kita kala itu. Lantas, apa penyebab inflasi di awal kemerdekaan? Masalah ini bermula pada tahun 1950 ketika peredaran mata uang Jepang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, namun barang yang diproduksi di pasaran sedikit, sehingga menimbulkan kenaikan harga barang. Pada tahun 1963 hingga 1965, Indonesia mengalami hiperinflasi, yaitu fenomena inflasi yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kondisi berikut dirasakan oleh masyarakat ketika harga barang naik sangat cepat, sedangkan nilai uang menurun drastis. Bahkan, total tingkat inflasi pada periode waktu tersebut mencapai 600% lebih. Bermula di tahun 1960, ketika Indonesia masih menyentuh angka 20%, hal ini sudah menjadi penanda bahwa kondisi keuangan negara sedang tidak stabil. Berlanjut pada tahun 1962, ketika tingkat inflasi sudah mencapai 156% dan kembali meningkat di tahun 1965, yakni menembus angka 592%. Namun, pada tahun 1998, sekali lagi, penyebab inflasi di awal kemerdekaan terulang, yaitu terjadinya krisis moneter sehingga berdampak pada peningkatan sebesar 77%. Lantas, apa dampak dari fenomena inflasi yang terjadi saat itu? Penyebab inflasi di awal kemerdekaan berdampak besar pada kenaikan harga barang seperti bahan pangan, serta upah pegawai dan buruh yang tidak seimbang dengan kebutuhan hariannya. Inflasi yang tinggi secara tidak langsung mendorong melebarnya jurang kemiskinan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki daya beli terbatas akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka terpaksa mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya demi memenuhi kebutuhan pangan yang semakin mendesak. Anak-anak menjadi korban paling rentan dari dampak inflasi. Stunting dan gizi buruk semakin meluas akibat kurangnya asupan nutrisi yang cukup. Sementara itu, orang tua harus bekerja lebih keras untuk mencari nafkah. Namun,
upah yang mereka terima seringkali tidak sebanding dengan kenaikan harga barang dan harga jasa. Terkait hal tersebut, upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi awal kemerdekaan adalah dengan melakukan pinjaman nasional atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.